Guys, assalamualaikum teman-teman. Nah, akhirnya gue bisa bikin video lagi nih guys. Nah, untuk di video kali ini gue mau sharing-sharing nih guys nih, buat pengalaman gue selama piara sugar glider. Nah, biasanya itu kan gue itu kan piara ini ya, ikan ya. Biasanya yang gue share itu pengalaman gue tentang gimana sih caranya buat apa yang kita harus lakuin di saat kita pelihara ikan koi, ikan cana gitu kan, ikan-ikan hias lainnya. Nah, buat video kali ini gue ada sugar glider nih guys nih. Nah, kayak gini nih, dia emang hampir-hampir kayak mirip tupai ya sebenarnya, tapi kalau menurut gue sih gue lebih suka ini sih dibandingin tupai yang gue bilang tadi. Jadi pengalaman gue nih guys nih, gue mau sharing-sharing aja pengalaman gue melihara sugar glider. Gue beli waktu itu kalau nggak salah di bulan September guys, di bulan September itu gue beli. Masih baby sih, masih kurang lebih sekitar umur 1-2 bulanan gitulah gitu kan. Dia sih emang belum terlalu bonding banget ya. Nah, jadi maksudnya di bonding itu kalau kayak ikan cana itu uh, mungkin namanya flaring. Tapi kalau untuk sugar glider atau berang-berang atau misalkan musang itu disebutnya dia bonding ya guys ya. Nah, untuk di video kali ini yang gue tahu nih teman-teman nih ya, buat teman-teman pemula juga kayak gini sih dia modelnya nih. Tuh, hewannya kayak gini nih teman-teman. Nah, dia memang buat babynya itu juga cukup mahal juga ya buat sekarang ini. Jadi buat pengalaman gue nih semenjak gue pelihara dia nih, apa aja sih yang harus dilakuin gitu kan buat pelihara sugar glider, dan apa aja yang nggak boleh dilakuin, karena hewan kayak gini juga bisa stres juga teman-teman. Nggak cuma ikan aja yang bisa stres, dia pun juga bisa, karena sebenarnya sugar glider ini dia itu kan hewan koloni nih, yang seharusnya itu berkelompok, minimal kita pelihara 2 lah gitu kan ya, sepasang gitu. Nah, tapi karena gue mau tester dulu nih, ibaratnya nih gue mau coba dulu gimana sih pelihara sugar glider gitu kan, dan apa aja sih makanannya, terus cara-cara ngerawatnya kayak gimana. Nah, buat sekarang ini sih pengalaman gue nih teman-teman nih kayak gini. Gue emang mungkin akan beli lagi untuk pasangannya dia nih nanti. Nah, ini gue dapet cewek nih teman-teman. Ini dia betinanya nih. Nanti mungkin gue akan beli yang cowoknya nih gitu. Nah, nanti akan sepasang, karena ini kan hewan-hewan aktif nih, dia aktifnya itu aktif malam. Nah, jadi buat sekarang ini kita juga harus tahu nih kalau misalkan dia sendiri ini, supaya dia nggak stres kayak gimana, kita harus sering banyak ajak dia interaksi teman-teman. Sama kayak ikan cana, sama kayak ikan-ikan lainnya, kita harus ajak dia interaksi, karena kalau misalkan nggak diajak interaksi, nggak diajak main gitu kan, dia juga akan stres. Nah, ciri-ciri yang uh, sugar glider stres itu, dia bisa melepaskan ekornya nih teman-teman. Dia anatomi, dia bisa ngelepasin ekornya, terus dia makan kotorannya, terus udah gitu juga dia nggak jelas pergerakan dia kemana-kemananya gitu. Nah, itu tanda-tanda dia stres, dia nggak mau makan. Nah, buat makanan dia ini, kalau gue pribadi gue kasih dia bursun teman-teman, untuk sementara ya, karena yang gue tahu itu dia apa namanya, dia mau makan sama bubur sun. Kadang juga gue kasih ulet juga sih, ulet Hong Kong, terus gue kasih ulet Jerman, dan itu sebagai snacknya dia. Nah, buat kali ini sih dia memang lumayan aktif nih teman-teman. Jadi kalau misalkan dia lumayan aktif, cukup kita kayak gini nih, dia agak biar lebih tenang, karena sebenarnya hewan ini lebih suka di tempat gelap teman-teman. Nah, dan buat sekarang ini gue kan udah sering banget ya ngajak main dia nih gitu kan. Terus gue beliin dia kandangnya juga. Nah, hewannya sih kayak gini nih teman, lucu sih memang, bagus gitu buat gue ya, buat gue pribadi ya. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak tenang, kita cukup gini aja nih teman-teman, cukup kita diemin kayak gini, dia karena dia suka juga tempat-tempat yang gelap. Nah, dan hewan ini bisa terbang, tapi bukan berarti maksudnya terbang kayak burung ya. Dia bisa terbang itu jadi dia di tangan sama ininya itu dia punya selaput nih teman-teman, kayak gini nih. Tuh, dia punya selaput di sebelah sininya tuh. Jadi dia bisa terbang. Nah, contohnya kayak gini nih, gue unjukin ya. Dia misalkan dia udah ngerti tangan atau enggak kayak gini nih teman-teman. Nah, gue punya tempat yang nggak kepake, jadi gue mau tes aja dulu dia main di sini.
Oh, kayak gitu nih guys. Jadi ini pun juga dia ngerti tangan pun juga, dia ngerti tangan juga nggak langsung ngerti, jadi butuh proses juga. Jadi kita harus sering ajakin dia main kayak gitu, harus sering dididik juga. Jadi jangan keseringan di kandang sih intinya sih. Jadi jangan keseringan diem di kandang. Jangan pernah nih buat teman-teman nih, buat sugar glider yang masih baru nih kayak gini nih, yang masih baby lah maksud gue gitu ya. Yang masih baby jangan kita kasih makan itu makanannya dimasukin ke kandangnya, jangan. Karena apa? Kalau kayak begitu lama-lama dia nggak bonding. Jadi nggak kenal tangan kita, karena hewan kayak gini tuh dia ngenalin bau tangan kita sebagai ownernya gitu teman-teman. Jadi dia itu kadang suka ngencing di tangan atau misalkan pup di tangan, itu dia sebagai penanda kita ini ownernya atau bukan gitu. Jadi kalau nanti kita mainin di tangan kita lagi, dia nggak akan gigit gitu kan, walaupun gigitannya sih gigitan kecil sih ya teman-teman ya. Nah, buat perawatan dia juga nih teman-teman. Jadi kalau untuk hewan kayak gini tuh gue biasa mandiin dia itu 2 minggu sekali. Jadi sebulan itu juga mandiin dia tuh 2 kali dalam sebulan. Kenapa? Karena ya satu buat menjaga kebersihan dia juga. Jadi kalau sering-sering dimandiin pun juga nggak boleh, dan dia pasti akan sakit kalau misalkan sering-sering dimandiin. Dan kalau misalkan buat dimandiinnya pun juga kepalanya itu, mukanya jangan sampai kena air ya teman-teman ya. Jadi cukup badannya aja sampai ekor sama badan bagian bawah sini nih. Dia bagian bawah sini ya kita sabunin, dan ini juga lembut banget teman-teman. Awalnya sih dia agak sedikit galak juga nih, dia nggak mau diginin awalnya nih. Tapi karena udah sering kita mainin, udah sering ajak dia interaksi, jadi dia udah nggak takut lagi, dan dia udah percaya kalau manusia itu buat dia itu makhluk yang menyenangkan. Dan gimana sih caranya supaya kita bisa bonding kayak gini, dia ngerti tangan juga. Jadi kita ngasih makannya itu di tangan kita teman-teman. Biarin dia lapar, dia nggak bisa dia nggak bisa cari makanan, jadi akan butuh kita. Jadi kalau misalkan gitu kita datang, dia langsung tahu kalau kita bakal ngasih makanan. Dan itu hal yang seru juga sih buat gue ya teman-teman ya. Jadi makannya itu di tangan gue teman-teman. Jadi tuh dia tahu gitu kalau kita ini ownernya dia. Dan gue juga akan tambahin lagi sih nanti ya buat pasangan dia, biar jadi dia kalau misalkan lagi ada di kandang, dia jadi ada temennya dan gak kesepian juga. Ya sama kayak manusia juga lah, kayak gitu sih teman-teman. Jadi nanti juga gue akan share lagi apalagi yang harus dilakuin sih supaya si sugar glider kita ini bisa benar-benar bonding dan benar-benar ngikutin kita gitu loh. Jadi kalau ini sih sebenarnya masih belum bonding banget ya teman-teman ya, karena tuh lihat sendiri dia masih aktif, masih jalan-jalan di kita. Biasanya yang bonding itu dia udah benar-benar di tangan udah diem dia biasanya nih. Tapi buat sekarang ini mungkin karena dia juga udah kenyang dan dia sebenarnya pengen main nih teman-teman. Gue lanjutin lagi ya, gue lanjutin lagi gimana sih caranya buat dia tuh kenal tangan kita. Ini efek kalau misalkan kita sering ngasih makan di tangan, dia sering kencing di tangan kita, jadi dia tahu tangan kita ini adalah ownernya dia. Jadi kita harus dapetin kayak gini dulu biar dia tahu. Nah, kayak gini nih teman-teman, dia akan terbang lagi ke tangan gue nih. Kita harus gerakin juga sih biar dia tahu kalau dia akan tahu teman-teman, dia akan tahu kalau kita ini ownernya dia, dan dia bakalan terbangnya ke kita, nggak akan di tempat lain. Oke teman-teman, makasih banyak untuk nonton video gue kali ini, dan jangan lupa ya teman-teman di subscribe ya di sini ya, di subscribe, di like, di share, dan di komen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu aja video gue kali ini. Nanti akan gue update lagi untuk video perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.